Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati kutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bautin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati Syekh Zainuddin Al-Malibari muallif Fathul Mu'in wa ila hadrati khususan ila ruhi yang Sultan Agung wa ila hadrati khususan ila ruhi yang Ki Ageng Joko Tarub yang Ki Ageng Selo yang Ki Ageng Handi Selawian yang Ki Ageng Pemanahan yang Panembahan Senopati yang Ki Ageng Sedong Rapiak wa ila hadrati yang Amangkurat Tegal Arum wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati silsilati sanad Fathul Mu'in ilal muntaha wa silsilati jamil kutub wa jamil asanid wa silsilatil Qur'an ilal muntaha wa li jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan masyayikhir lirboyo Kediri wa masyayikh kuwakian masyayikh al-umat wa masyayikh al-faqih komansilot wa man dufina fi zambal wal furet wal akdar wa klumrit wa tipes wa usulhim wa furihim wa ila hadrati dasati wa ruhi maulana al-habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa sayyidil walid al-syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad ba'abdi wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 215 kalau di kitab I'anah cetakan DKI. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza utawi iki ku faslun ana fasal suwiji fi sifatis sholati ing dalem mertelake sifatis salat. Jadi setelah kita belajar tentang syarat-syarat sholat, maka pada kesempatan sekarang sampai ke depan kita akan belajar bagaimana model sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikap sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in yang berdasarkan hadis sahih dan hasan ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat, ai furuduha tegese pira-pira fardune sholat iku arba'atu asyara ana 14. Adapun rukun sholat itu jumlahnya ada 14. Bija'li toma'ninati kelawan dadake toma'ninah fi mahalliha ing dalam tingkae toma'ninah rukunan ing dadi rukun. Nah, kemudian apa sih pengertian sifat? Di dalam I'anah dikatakan al-murad bis sifati al-kaifiyah. Jadi maksud daripada sifat itu tata cara. Tata cara bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan sholat. Kemudian apa pengertian rukun? Rukun itu adalah ajza'uha allati tatarakkaba minha haqiqatuha, yaitu bagian-bagian sholat yang mana kita wajib melakukan kalau ingin sholatnya sah. Kalau kita tidak melakukan salah satu daripada rukun sholat, maka la yashihu mboten sah. Kalau syarat, apa perbedaan syarat dengan rukun? Kalau syarat itu harus dipenuhi sebelum kita melakukan ibadah sampai ibadah selesai, itu syarat. Syaratnya sholat kemarin apa? Yang pertama contohnya beragama Islam. Jadi Islam dulu, kemudian ketika sholat masih Islam, sampai selesai sholat masih Islam, itu sholatnya baru dianggap sah. Kalau tidak beragama Islam, syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Kemudian ruknan ahaduha utawi nomor sijine utawi salah sijine arba'atu asyar iku niatun niat. Wahia al-qasdu, wahia utawi niat itu iku al-qasdu nejo bil qalbi kelawan ing dalem atinya. Niat syarat yang pertama rukun yang pertama daripada rukun sholat itu niat. Niat ini hukumnya wajib.
Kalau orang kok sholat tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Apa sih niat itu? Niat itu adalah yaitu rukun qauli rukun kolbi. Rukun itu ada 3. Yang pertama rukun kolbi, rukun yang ada di dalam hati, yaitu niat. Yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu nanti ada takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, dan membaca sholawat. 4 rukun qauli ini kita harus pasti benar. Kalau kita tidak belajar bagaimana tata cara membaca Fatihah dengan benar, takbiratul ihram dengan benar, tasyahud akhir, tahiyat akhir dengan benar, dan sholawat dengan benar, maka sholatnya tidak sah. Ini 4 hal. Makanya nanti yang mondok gitu, yang mondok teng pundi mawon niku pertama kali mondok yang diajarkan bukan membaca juz 1, bukan membaca juz amma, boten ngajari tata cara zakat, boten. Tapi yang pertama kali diajarkan adalah takbir, Fatihah, tahiyat, sama sholawat. Ini harus benar-benar. Kadang-kadang 10 sasi mondok ngaji niku tok, karena harus benar. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Berdiri, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk di tahiyat akhir, dan tertib. Tertib itu urut. Nah, ini adalah rukun yang sifatnya fi'li. Lah kemudian an-niyat lima marra fil wudu' wa li wujubiha fi ba'di shalah li'annahu bi tamamit takbir yatabayyana dukhuluhu fiha min awwalih wa hiya bil qalbi fala yakfi an nutku biha ma'a ghaflatihi wa la yadurru an nutku bi khilafi ma fihi falau nawa bi qalbi wa nataqa bi lisanihi bighairi kanal ibrah bima nawahu. Niat itu yang pertama harus di hati. Yang kedua adalah niat itu tidak melafadzkan niat itu bukan merupakan kewajiban. Jadi kalau ada orang kok melafadzkan niat, maka bukan kewajiban. Tapi dalam hal ini melafadzkan niat itu adalah terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama. Kalau Imam Syafi'i berpendapat melafadzkan niat hukumnya sunnah. Kenapa? Liusa'ida, akan membantu bagi orang yang mau niat tadi agar dia lebih mudah melafadzkan niat dalam hati. Ini dalilnya mana? Mengikuti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau haji atau mau umroh, beliau melafadzkan labbaika hajjatan wa umratan au kama qol, dengan melafadzkan maka itu. Yang kedua dalilnya bisa kita ambil dari kitab Al-Asbah wan Nadhair. Ma ra'ahu muslimun hasan. Setiap sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim di dalam sebuah hadis yang hasan, maka juga dianggap baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata melafadzkan niat sebelum takbir itu dianggap mempermudah daripada pelafadzannya dalam hati. Maka melafadzkan niat menurut Imam Asy-Syafi'i hukumnya sunnah. Ini seperti itu. Kemudian niat itu harus makrunatan, harus bareng. Jenengan sebelum sholat usolli fardhul duhri kata-kata lo dilafadzke. Kemudian ketika Allahu Akbar artinya hatinya tidak berbicara niat, maka tidak sah. Yang paling penting itu ya pas takbir tadi. Niat itu berbarengan dengan takbir. Lah, ada 5 pendapat. Yang pendapat yang paling muktamad itu adalah hendaknya niat itu dimulai daripada huruf alifnya takbir. Allahu Akbar. Bar itu sampai ke telinga. Lah ketika bar maka niatnya selesai. Itu pendapat yang paling muktamad. Sehingga kalau kita mengamalkan pendapat itu maka itulah yang paling afdal. Jadi Allahu Akbar sampai sini. Pendapat yang kedua adalah dari bawah, dari tangannya dibiarkan ke bawah, kemudian Allahu Akbar. Bar itu selesainya ketika sedekap. Pendapat ketiga dari sini Allahu Akbar. Pendapat ketiga. Pendapat yang keempat Allahu Akbar, belum bergerak. Pendapat kelima enggak diangkat sama sekali. Jadi yang paling muktamad itu kalau kita sebagai ahli ilmu maka dari intisyar, dari bawah mulai Allahu Akbar. Bar itu sudah sampai telinga selesai.
setelah selesai sampai telinga, niatnya selesai, kemudian baru kita sedekapkan. Itu pendapat yang paling utama di dalam kitab Zadul Labib ala Syarhi Taqrib karya Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'diyah. Niki. Kemudian niat itu yang penting makrunatan. Umpama kok jenengan Allahu Akbar baru fardhul dhuhri arba'a rakaatin enggak masuk ke takbir, bagaimana Ustaz? Mboten napa-napa. Yang penting ada bagian niat yang makrunatan dibarengkan dengan takbir. Lah kalau niat itu rodok-rodok kecepatan daripada takbir pripun? Usolli tengah hati niki nggih usolli fardhul nabi fardhul terus mulutnya bilang Allahu Akbar. Bagaimana? Nah di sini di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah itu ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Hanafi dan Hambali diperbolehkan mendahulukan niat atas takbiratul ihram kalau hanya sedikit saja, betul napa-napa. Ini Imam Hambali sama Hanafi, sedangkan madhab Syafi'i sama madhab Maliki tadi tidak boleh. Dia tidak boleh didahulukan, harus berbarengan daripada daripada takbir tadi, seperti itu. Kemudian kalau Imam Qofal salah satu mujtahid madhab Syafi'i harus berbarengan di awal daripada niat, seperti itu. Ini kemudian Imam Nawawi pengarang kitab Minhajut Thalibin, yang penting sudah ada ikhtiar, niat itu kira-kira sudah berbarengan dengan takbir, maka sudah dianggap sah. Sing penting napa? Sing penting ketika takbir di dalam hati itu ada saya niat sholat duhur fardhu lillahi ta'ala, seperti itu. Ini yang paling penting di dalam kita melakukan niat seperti itu. Fayajibu mongko wajib fiha ing dalam suf innamal a'malu binniyat. Kemudian dalil yang mendasari kewajiban niat niku napa? Innamal a'malu binniyat. Memang ada pendapat yang mengatakan innama itu hasyr. Apa itu hasyr? Pak, hasyr niku dianggap cukup. Innama teman setuhune ibadah niku cukup. Apa alamalu biro-biro amal binniyati kelawan niat. Jadi sepenting qasdun niki pendapat Hanafiyah. Jenengan lah ngapain kok pakai usolli di dalam hati, ngapain? Oh, berarti madhabnya Hanafi. Niku tidak pakai usolli fardhu dhuhri arba rakaatin. Cuman nak cara madhab Syafi'i niku tidak sah. Madhab Syafi'i harus pakai usolli. Kenapa? Karena niat itu adalah al-qasdu. Harus ada niat, ada qasdu. Dipengertiaken ai lita tamayyaza krana bedaake sapa apa salat ari baqiyatil afali an baqiyatil afali saking pira-pira saking tetepe pira-pira penggawean wa ta'yinu halan jelasake penggawean min dhuhrin saking dhuhur aw ghairiha utawa liyane dhuhur. Kedah wonten usolli fardhul dhuhri harus disebut dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, duha, tahajud harus disebut. Jenengan kok niat gak nyebut duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka tidak sah niatnya. Kemudian litatamayyaza an wiriya fala yakfi mangkora cukup apa niatu fardil wakti niat laksanaake kefarduane salat yang dalam suwijine waktu. Tidak sah usolli fardhu lillahi ta'ala, tidak sah. Usolli fardhu lillahi ta'ala tidak sah. Harus nyebut usolli fardhul duhri asri harus disebut. Walau kana salamun ana apa salatu salat iku al maf'ulatu kang den lakoni iku naf'an sunnah ghairul mutlaqi kang saliyane mutlak. Termasuk salat sunnah. Salat sunnah yang tidak mutlak maka harus diniatkan. Usolli sunatan duha, usolli sunatan tahajud harus disebut. Kalau tidak disebut maka tidak sah. Kecuali kalau memang niatnya salat mutlak. Kalau niatnya salat mutlak maka di sini kemudian diperbolehkan memang tidak menyebut niat secara terperinci. Karwatibi koyok salat sunah rawatib. Salat sunah rawatib itu kok qobliyah kali ba'diyah. Al-murad biha di dalam kitab I'anah sunanus sholawati al-khamsi al-qobliyah wal ba'diyah wal al-mu'akkadati wa ghairil mu'akkadati. Jadi baik salatnya itu mu'akkadah maupun tidak mu'akkadah maka wajib menyebut usolli sunatan qobliyatan.
Usolli sunnata qabliyatah itu harus disebut, atau ba'diyatah. Wa sunanu al muaqqatatu ma'tufun 'alal rawati wa huwa yufidu anna rawatiba laysat minas sunanil muaqqatah. Wa laysa kadzalik wa yumkinu ayyuqala innahu min 'atfil 'ami 'alal khasi. Kemudian termasuk sholat sunnah yang ada waktunya itu juga harus diniatkan, harus disebut. Au dzatis sababi, termasuk sholat yang punya sebab. Jenengan sholat istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, maka harus sebut usolli sunnatal istisqai, usolli sunnatal kusufil qamari, kusufi syamsi, khusufil qamari, harus disebut. Nak mboten nyebut maka tidak sah. Qala fi nihayah, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli dipungetikaken wa yustasna min dzis sababi tahiyatul masjid. Lah, kemudian mengecualikan yang disabab itu adalah tahiyatul masjid. Imam Romli berpendapat tahiyatul masjid itu tidak diwajibkan untuk usolli sunnatat tahiyatul masjid, tidak disebutkan menurut Imam Romli. Termasuk termasuk sunat sholat syukuril wudu, usolli sunatan syukuril wudu, atau sholat sunnah ihram, usolli sunatan li ihram, atau sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tawaf, wa sholatul hajat, sholat sunnah hajat, kemudian sholat sunnah zawal ya, kemudian sholat ghaflah bainal maghrib wal isya, sholat sunnah antara maghrib dan isya, atau kalau jenengan kadang-kadang sholat awabin juga bisa. Kemudian sholat sunnah safar, sholat sunnah musafir, idza nazala manzilan wa arada mufaraqat li husulil maqsud bi kulli. Kemudian dikatakan wa tahqiq fi hadzal maqam adamul istisna. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq berpendapat sholat sunnah tadi itu harus disebutkan sholatnya. Nah ini ngeten, niki kalau sampai aturakan ada dua pendapat. Pendapat dari Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, sholat sunnah tadi nggak harus disebutkan usolli sunnatan syukuril wudu, tahiyatul masjid, hajat, istighfar. Menurut Imam Romli mboten. Tapi menurut Imam Nawawi wonten kitab Tahqiq niku harus disebutkan. Lah ketika terjadi perbedaan seperti ini bagaimana? Ada kaidah fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama disenangi Rasulullah, maka lebih baik tetap disebutkan karena ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib, seperti itu. Li'anna hadzal maf'ul laisa ainu dzalikal muqayyad wa inna ma huwa naflun mutlaqun hasala bihi maksudun dzalikal muqayyad. Kemudian Kemudian di dalam kitab Hasyiah Syabro Malisi, di dalam kitab Hasyiah nak kula macane Syabro Malisi, nak teng Lirboyo Syibro Malisi. Kalau Habib Ali bin Hasan Syibro Milsi. Ada perbedaan pendapat membaca. Nggih, mboten napa-napa namine, mboten enten harokate biasa. Hasala bihi maksud ka sya'ril buq'ah fi haqqi dakhilil masjid wa iqa'i sholati ba'dal wudu fi haqqil mutawaddi. Menurut Imam Syabro Malisi, nak jenengan niku habis wudu kok mlebet teng masjid, jenengan sholat 2 rakaat, maka tanpa diniatkan sudah otomatis mendapatkan pahala setiap sholat yang tandarit kepada sholat tersebut. Nah, ngeten, jenengan wudu nggih, niki Imam Syabro Malisi mlebet teng masjid, terus jenengan niku usolli sunnatan, misalnya tahiyatul masjid misalipun, maka tanpa menyebut syukuril wudu, hajat, istikharah, taubat, nah tanpa menyebut, karena sholat itu mungkin bisa dilakukan saat itu, jenengan langsung mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak yang jumlahnya ada 11 itu. Nah, niki Imam Syabro Malisi. Cuman saene pripun, saene tetap disebut. Karena kenapa? Ada pendapat di dalam Tahqiq Imam Nawawi mengatakan dianjurkan untuk yaitu menyebut sholat yang kemudian jenengan pengen lakukan. Wa ibaratu Ibnu Hajar tufidul istisna. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niki termasuk yang mengatakan tufidul istisna di dalam kitab yaitu Tuhfatul Muhtaj. Naam, matan dari Jufi ghairiha la yajibu ta'inuha bin nisbah li sukuti talabiha.
bal lihiyazati sawabiha kathiyati masjidin wa sunnati ihramin wa istikharah. Lah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niku berpendapat rada benten. Beliau mengatakan nak jenengan pengin angsal ganjaranipun, nah jenengan kedah nyebut ngeten kula matur nggih, kalau ini sampun kula aturaken di dalam bab yang 3 minggu yang lalu kira-kira. Salat itu ada 3, wajib, salat sunnah yang ada waktunya, dan salat sunnah yang tidak ada waktunya atau salat sunnah mutlak. Salat sunnah yang tidak ada waktunya atau mutlak itu boleh tandarij, boleh didobelkan niatnya dengan sholat sunnah yang wajib atau sholat sunnah yang ada waktunya. Contohnya, usolli sunnatan qobliyata subhi. Ini kan qobliyata subhi kan enten wekdale, harus di waktu itu. Lan jenengan barengaken wal hajati wa taubati wa syukuril wudu'i wal istikharoi wa safari. Wal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu berpendapat kalau niatnya seperti itu jenengan mendapatkan pahala yaitu 5 kali sholatan. Dan ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ini pentingnya, bedanya orang ngaji sama enggak ngaji niku kudu enten beda nih. Jenengan pun ngaji kok niate salat qobliyah kok nggih gur qobliyah tok rugi jenengan. Berarti napa mboten enten bedane enten antarane sing dereng nate ngaji kali sampun ngaji. Dimulai sakniki minimal salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah, salat sunnah qobliyah Jumatan niku jenengan usolli sunnatan qobliyatal jum'ah rakaataini wal hajati. Hajat niki bebas. Wa taubati wa syukuril wudu nak jenengan ba'da wudu wa tahiyatul masjid wal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Minimal 5 salat niku jenengan niati. Jenengan 2 rakaat tapi dapat pahala seperti salat 10 kali 10 rakaat. Niki kula aturaken penting keranten memang ketika nanti di akhirat ada orang yang dia salatnya sama dengan tetangganya. Nah, loh, sampean kok surgane kok dhuwur banget. Nah, ternyata bedanya di niat. Kalau si fulan niki setiap satu ibadah niatnya banyak. Kalau si fulan niki ibadah niatnya nggo iku tok. Jadi lugu niatnya. Saya niat cari ilmu fardhu lillahi ta'ala. Nggih pun niatnya dapat pahala belajar ilmu. Tapi si fulan ini saya niat datang ke masjid belajar ilmu sekaligus silaturahim sekaligus napa namine nyenengke tiyang sing sedekah kan jenengan nampi sedekawan sekaligus kula badhe mirsani wajahipun para tiyang soleh sekaligus kula pengin iktikaf teng masjid sekaligus kula pengin bla bla bla. Satu kali ibadah niatnya banyak. Lah niki makanya tadi innamal a'malu bin niat. Segala ibadah kita tergantung kepada niatnya. Lah niat sing paling penak niku pripun, Pak? Niki tenggene kitab Manhajus Sawi utawi wonten kitab Ihya Ulumuddin nanti teng babnya nggih. Kalau kan Sabtu malam ngaji Ihya. Nanti kalau sudah babnya ya mungkin masih 3 atau 4 tahun lagi soalnya Ihya panjang. Dipun ngendikaken pokoknya niate ngeten. Saya niat ibadah seperti ibadahnya orang yang benar niatnya. Nah, niki paling penak. Saya niat ibadah seperti orang-orang yang pernah niat ibadah dengan benar niatnya. Niki seperti itu. Niki akan enak. Ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan pasuwunan kados tiyang ingkang bener anggenipun nyuwun dumateng panjenengan. Lah niki penak banget niki. Niki satu kali niat dapat pahala setiap orang yang pernah niat dengan benar. Saya niat puasa hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu. Saya niat puasa seperti siapapun orang yang pernah niat puasa di hari Jumat. Dan ini penak. Ada orang niat puasa karena pengen punya anak soleh. Harinya apa? Jenengan puasa punya anak soleh. Jenengan niat puasa karena jenengan bersyukur di hari Jumat itu jenengan dilahirkan. Harian apa? Setiap orang yang pernah niat karena hari lahir maka dia dapat pahala. Nah sakit ampun weton lah. Nah sakit ampun weton. Kalau bisa di atas weton napa setiap hari lahir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam niku beliau bersyukur atas kelahirannya, kemudian setiap hari Senin beliau berpuasa. Kita berpuasa setiap hari Senin kenapa? Karena fal yafrahu, kita bersyukur telah diberi rahmat oleh Allah, dikasih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Senin poso. Lah jenengan hari lahirin apa? Selasa kula lahire Pak Kiai. Nggih pun hari Selasa puasa. Kenapa? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waduh,
Kula nak setiap hari Selasa poso nggih pegel kula nggih pun setiap bulan sepindah mboten napa-napa. Nak titenane niku weton ya wangel nggih pun setiap awal bulan mboten napa-napa. Nak cara wong Jawa niku weton nggih, weton. Niki penting sangat nggih ya. Napa boleh pas geblaki niku nggih diposo niki kersane mboten gampil kena napa-napa. Nah geblakipun niki pun jarang wong Jawa sing paham ngoten jarang niki. Kalau niku seminggu niki tiang tanglet ngapunten kula badhe ngawontenaken bangun ngomah niki saene dinten napa ngoten kuat dadi. Kula niku kadang-kadang tiang tanglet ngoten niku kalih tiang tanglet fikih niku luwih kathah tiang tanglet ngoten niku. Kula jawab enteng mawon. Menentukan hari tertentu, hari baik niku kalau diyakini itu yang baik haram hukumnya, haram. Tapi kalau dalam rangka hanya wis lah ben wong tuwa riyin niku jenengan melakukan apa-apa itu biar tidak bertentangan dengan orang tua nggih mboten napa. Mergane wong tuwa niku pun yakin, Pak. Niki lho, medenine niki lho, Pak. Wong tuwa niku yakin sampean nak bangun ngomah kok tepakan dina Selasa wage sampean bakal bubrah lah niki. Wong tuwa pun kadung yakin, sedangkan yakine wong tuwa niku mustajab banget. Niki pentingnya awake dhewe. Jane mengadakan pembangunan rumah pada hari tertentu mboten napa-napa. Cuman wong tua mergo pun percaya banget done wong tua niku dadi donga kanggo awake dhewe. Makanya nak saged menghindari hari-hari yang dipercaya orang tua lebih baik karena wong tua Pak, wong tua niku dongane mandi. Yakine wong tua niku dadi mandi niki. Kecuali nak jenengan keyakinannya bisa mengalahkan orang tua dan itu tidak mungkin saya kira. Maka lebih baik walaupun itu tidak walaupun itu tidak penting, artinya tidak sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama, cuman ketika kita bisa menghindari apa yang enggak disukai oleh orang tua itu lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak beretikad itu yang hari yang paling baik dan hari itu adalah hari baik karena telah dihitung sama orang Jawa haram bisa masuk kepada sifat kekafiran. Ini dilakukan dalam rangka hanya ingin menghindari keyakinan orang tua dulu yang mana hari itu tidak baik seperti itu. Piye-piye namanya wong tua niku dongane mustajabah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yuakhir lan lamun ora den akhirake lamun larang akhirake sapa wong al-qabliyata ing qabliyah. Wa misluhalan sepadane qabliyah, wa misluhalan iku sepadane kleru. Wa misluha utawi sepadane qabliyah kullu sholatin utawi saben-saben salat iku la kedue salat sunatun utawi kesunatan qabla ing dalam sadurunge salat wa sunnatun ba'lan kesunatan ba'da ing dalam sawise salat kaki Idul Adha kaya salat Idul Adha awil akbari utawa salat al akbar awil fitri utawa salat Idul Fitri awil ashhari utawi salat ashhar dipengendikaken termasuk salat-salat yang mana salat tersebut itu dilakukan di setiap salat yang mengiringi salat seperti salat sunnah qabliyah duha, qabliyah Idul Adha, Idul Adha. Ngapunten salat sunnah Idul Adha. Kemudian termasuk salat sunnah Idul Fitri niki nggih kedah ditakyin, Pak. Usolli sunatan li Idul Fitri. Jenengan kedah sebut li Idul Fitri. Nah mboten nyebut mboten angsal. Qala fi nihayah ada pendapat di dalam kitab Nihayah bahasahu Ibnu Abdissalam man min annahu yambai fi sholatil Id alla yujibu ta'arud li kaunihi fitron aw nahron. Menurut pendapat Imam Ibnu Abdissalam jenengan mboten asal keliru, Pak. Mboten asal keliru. Nak salat Idul Fitri nggih Idul Fitri, Idul Adha nggih Idul Adha. Mboten asal keliru penyebutan. Nak penyebutan keliru li annahuma mustawayan fi jami'i sifat. Falyastahaqqu bil kafarah. Maka tidak boleh nak jenengan nyebuti keliru, maka bisa kena kafarah. Radda bi anna sholata akidun bi an fa innaha ibadatun badaniyatun la tadkhuluha an-niyah bahwa la yajuzu taqdimu ala waqti wujubiha bi khilafil kafarah. Dipengetikaken. Lah niki napa namine niat niku mboten asal keliru. Lah nek niat keliru mboten sah.
Kecuali nak salat urusan adak kalian qadha niku mboten napa-napa. Usolli sunat fardhul dhuhri qadhaan lillahi taala. Padahal jenenge salatnya adak tepat waktu, mboten ngodok ganti. Nak keliru adak keliru qadha, qadha keliru adak, maka di dalam kitab Fathul Muin mboten napa-napa. Mboten napa-napa, dimaafkan. Dipun ngendikaken wal witri lan salat witir sawaun iku padha apa al wahidatu siji wa zaidatu lan tambah alaihi ing atase siji, termasuk salat sunnah witir niku dipun perintahaken kagem takyin usolli sunnatal witri niku dipun ngendikaken wajib. Dipun ngendikaken wonten kitab i'anahipun ma'tufun ala idil adha wa qad alimat min ibarati tofa al-marah anna hadha wa ma ba'dahu min al-qism alladhi hasala ta'yin fihi bima ishtahara la bil idafa khilafan lima huwa sharih kalam syarih sawaul wahida wa ta'ala faruhnya. Dan Imam Syafi'i Pak niku nak salat witir niku satian pokoknya salat witir niku di akhir harus satu nih Imam Syafi'i nih. Kenapa? Karena kersane tafrik kalian salat maghrib. Jadi sholat maghrib kan 3 rakaat langsung. Sholat witir itu tidak boleh dengan jenengan kok 3 rakaat langsung dalam madzhab Syafi'i. Harus teng akhir niku 1. Boleh misalnya 4 4 1 boleh. 2 2 2 2 1 boleh. Atau 8 rakaat plus 1 boleh. Atau misalnya 2 4 2 1 boleh. Yang penting di akhir 1. Niki Imam Syafi'i. Jenengan kok sholate kok tarawih 2 ya apa namanya ya bagusnya ya witirnya juga ikut madzhab Syafi'i. Penentuan 1 Syawal 1 Ramadan itu menggunakan apa namanya ru'yatul hilal madzhabnya Syafi'i. Nggih nak saged witire madzhabnya Syafi'i mboten dicampur-campur. Umpami kok langsung 3 rakaat asal mboten nggih mboten napa-napa. Cara madzhab Syafi'i mboten napa-napa. Kula mboten matur sampai pada tingkatan haram mboten. Cuman mboten napa-napa, hanya makruh saja. Salat witirnya tidak mendapatkan pahala. Cuman teng madzhab Maliki salat witir niku langsung 3 rakaat. Niki ada perbedaan pendapat. Kula nanti ngimami salat teng mriki teng musala napa wallahu kula sepe niku salate niku 3 rakaat langsung. 2 plus 1 niku diprotes. Biasanya itu 3 rakaat langsung Kiai. 3 rakaat langsung Ustaz. Lah niki kula matur ada perbedaan pendapat antara para ulama. Niki penting sangat kula aturaken. Lah salat termasuk salat witir niku wa yakfi niyatul witri ibaratul bughdi al witru salatun mustaqillatun fala yudhafu ilal isya fa in autara bi wahidatin au bi aktsara wa wasalan nawal witro wa in fasala nawa bil wahidah al witru. Lah salat witir ini hendaknya diniatkan. Jadi salat witir niku Pak nak saged ampun ditinggalke. Ya jenengan ampun ditinggalke karena salat witir niki salat yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa meneh ahli Quran, autiru ya ahlal Quran. Aja ninggalke witir wae wong-wong sing apal Quran. Niki wonten hadisipun. Dipun ngendikaken lah niki mungkin kula aturaken masalah niki. Lah nak jenengan sampun salat witir pas salat tarawih pripun? Nah niki ada 2 pendapat. Yang pertama kok jenengan ngeten yang dalam madzhab Syafi'i ngeten. Jenengan kok mau salat witir pas salat tarawih, malamnya apakah masih boleh salat sunnah yang lain? Tan akid diperbolehkan, salat tahajud, hajat asal. Cuman ada yang berpendapat juga enggak. Pokoknya kalau bisa salat witir ya di akhir, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga tenggene kitab Minhaj niku isfa. Isfa niku ngeten, Mbak. Jenengan salat witir kan 3 rakaat. Terus jenengan salat melih 1 rakaat. Berarti napa wau salat witirnya jadi 4 rakaat. Paham ya? Terus salat sunnah, tahajud bla 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 bla, terus di akhir ditutup kali salat witir melih. Lah niki kula aturaken. Lah niki pendapat yang berikutnya. Nah cara nganu Ustaz, napa kula wau salat witire niku 3 rakaat pas tarawih. Malamnya mau salat witir lagi tapi enggak tak isfa bagaimana mboten napa-napa teng masjid pundi niku asegaf nek kula pas ngimami Ramadanan ngoten niku. Jadi pun bar isya 3 rakaat, pun dalu mungkin terus tambahi 2 rakaat, akhirnya berapa 11 rakaat. Mboten napa-napa. Niki ada 4 model, terserah jenengan. Nah cara teng asegaf niku nggih, pokoke bar salat tarawih dalu salat witir melih tapi tanpa diulangi lagi salat witir diganjilkan. Tapi menawi di isfa tambah 1 rakaat
mungkin salat tahajud terus salat witir balik 3 rakaat nggih mboten napa-napa. Atau pun jenengan habis isya salat witir dalu salat tahajud tok nggih mboten napa-napa. Nah, enten melih pokoke mboten purun salat witir pas tarawih. Salat witir saya di akhir nggih mboten napa-napa niki ada 4 pendapat ulama dan memang dari berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmilulan mangku alama ing atas perkara yuridu kang karep sapa man hu ing mah ai minar raqah ila 11 halakauni wa la yakfi niatu sunnatil isya. Tidak sah kalau usolli sunnatal isya ibadah sah. Kan salat witir itu harus salat sunnah yang mana dinisbatkan kepada salat isya. Jenengan kok usolli sunnatal isya ibadah sah. Harus nyebut witirnya, harus disebut. Wakas istisqain wa ma'tufun, termasuk salat istisqa niku harus disebut. Amman naflul mutlaq muhtarazun qauluhu ghairu mutlaqah. Kalau salat sunnah mutlak boten diniatkan usolli sunnatan fal sunnatalillahi taala sahmun. Kama fi raqati tahiyat al-kafi litandir la litamsil linaflil mutlaq ay yakfi fi naflil mutlaq niyatu fi'li shalah. Nah salat sunnah mutlak boten usah pakai menyebutkan boten napa-napa. Usolli sunnatan lillahi ta'ala pun sah boten napa-napa niki. Wa kadza sholatul awabin, begitu juga salat awabin. Wa mislu rakaat tahiyati sholatil awabin fala yataju ila tahiyat. Termasuk salat awabin antara maghrib isya niku jenengan boten sebut usolli sunnatal awabin boten napa-napa. Kama sayati isyruna rakaat bainal maghrib wal isya. Pinten rakaat? 20 rakaat. Niku salat sunnah awabin niku salat sunnah pokoknya 2 rakaat antara maghrib kali isya selama 20 rakaat. Niku salat sunnah awabin naminipun nggih. Mugi-mugi manfaat lan barokah kula cekapi sampai sakmenten rumiyin. Mugi-mugi kula panjenengan kempal wonten mriki minjang kempal wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.